Shalom, umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Singkat Sabda Iman Katolik, edisi Minggu 9 Maret 2025, hari Minggu Prapaskah pertama. Hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 4 ayat 1-13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalem. Hari ini merupakan Minggu Prapaskah yang pertama. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana dikisahkan Yesus dicobai iblis. Godaan tersebut diantaranya adalah yang pertama, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Maka dengan tegas, Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja. Dan godaan yang kedua adalah bagaimana Yesus diiming-imingi kekuasaan duniawi. Maka dengan tegas juga Yesus mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan dalam godaan yang ketiga, yaitu setan menantang Yesus untuk menjatuhkan diri dari hubungan Kenisah. Maka dengan tegas juga Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, dalam peristiwa
yang baru saja kita dengarkan melalui Injil hari ini, apa yang hendak kita pelajari bersama-sama? Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, marilah kita lebih mengenal sifat-sifat setan atau iblis. Tentu saja bukan untuk kita menjadi seperti setan atau mengikuti setan, tetapi supaya kita mengenal sifat setan sehingga kita mampu untuk bersikap dalam menghadapi godaan setan. Sifat setan yang pertama ialah suka mencelakakan orang lain atau membuat orang lain susah. Yang kedua, suka berbohong, ingkar janji. Dan yang ketiga, memiliki sifat egois. Apa yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Jika kita memiliki satu hal saja dari sifat-sifat tersebut, berarti di dalam diri kita ada setan yang berperan. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, maka untuk dapat mengalahkan setan atau iblis yang datang menggoda iman kita, pertanyaannya adalah bagaimana kita harus menyikapinya. Yang pertama ialah tegas, tidak ada tawar-menawar. Sekali kita mengajukan penawaran, pasti kita akan jatuh ke dalam dosa. Jika kita tegas mengatakan tidak kepada tawaran setan, maka setan akan pergi. Sama halnya dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Yesus. Yesus memberikan jawabannya dengan tegas, tidak ada tawar-menawar. Yang kedua adalah belajar selalu mendengarkan hati nurani, karena Tuhan telah memberikan kita roh untuk selalu membimbing kita. Segala perbuatan kita, itulah suara hati nurani kita. Dan yang ketiga ialah jangan suka bergosip, karena setan akan dengan mudah masuk ke dalam hati orang tidak kuat dalam imannya. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, maka mari kita bersama-sama untuk melawan godaan-godaan yang ada di dunia ini, yaitu godaan-godaan setan atau iblis yang menawarkan hal-hal duniawi, menawarkan sifat-sifat keegoisan, sifat-sifat kedengkian, suka berbohong, dan ingkar janji. Maka melalui peristiwa hari ini di mana Yesus digoda oleh setan atau iblis, jawaban-jawaban Yesus dengan tegas, dengan lugas menolaknya. Maka kita diajak bersama-sama untuk selalu menang terhadap godaan setan yang datang, karena setan tidak akan rela jika kita setia mengikutinya. Semoga di masa Prapaskah ini kita dapat melawan godaan-godaan tersebut dan kita tetap setia mengikuti Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.